Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, terutama di masa pandemi sekarang. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan itu sangat penting. Baik, kembali berjumpa dengan Ibu Nita di pembelajaran matematika kelas 9 ya. Kali ini yang akan kita pelajari yaitu materi bilangan berpangkat. Nah, materi ini untuk di kelas 9 sebetulnya bukan materi yang baru. Kenapa? Karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 7 ya. Oke. Yang pertama, di sini ada bilangan bulat berpangkat. Bilangan bulat itu ada bilangan positif, 0 dan negatif ya. Yang pertama, bilangan bulat berpangkat positif ya, bilangan bulat berpangkat positif. Kita lihat di sini ada beberapa contoh soal. Yang pertama ada 3 pangkat 5 nih ya, ini bukan sesuatu yang baru ya. 3 pangkat 5, ibu yakin kalian sudah sering menemukan ini. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 3 dikali secara berulang sebanyak pangkat itu sendiri, yaitu 5. Berarti 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, karena pangkatnya itu di sini 5. Kalau pangkatnya 4 berarti kalian kalikan sebanyak 4 kali. Tinggal dihitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 243. Nah, itu contoh yang pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Di sini ada negatif 4 pangkat 3. Negatif 4 pangkat 3 artinya si negatif 4 dikalikan secara berulang sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya di sana 3. Nah, masalahnya di sini dia bilangannya negatif. Selesaikan dulu tanda negatifnya nih. Oke, negatif pertama itu dikali dengan negatif yang kedua. Harus diingat, negatif kali negatif itu hasilnya positif ya. Kemudian dikalikan kembali dengan tanda yang ketiga. Yang pertama dengan yang kedua sudah positif, dikali dengan tanda yang ketiga yaitu negatif. Berarti positif kali negatif sama dengan negatif. Otomatis di sini hasilnya pasti negatif ya. Tinggal angkanya 4 kali 4 kali 4 yaitu 64. Artinya hasilnya negatif 64. Ini untuk pangkat 3. 3 itu ganjil ya anak-anak. Jadi bisa kita pastikan kalau pangkatnya ganjil, dia hasilnya pasti negatif. Bagaimana dengan pangkat yang genap? Nah, di sini ada contoh, negatif 2 pangkat 4. Artinya negatif 2 dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali. Nah, pangkat 4 ini merupakan bilangan genap. Jadi otomatis tanpa kalian kalikan satu persatu tandanya, dia hasilnya pasti positif. Ya, itu yang harus kalian ingat. Jadi kalau pangkatnya negatif, pangkatnya ganjil, dia pasti hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, ya bilangan genap, hasilnya pasti positif. Tinggal dikalikan saja angkanya. Di sini berarti angkanya 2 kali 2 kali 2 kali 2 yaitu 16. Baik, paham bedanya ya ketika pangkatnya ganjil dan pangkatnya genap. Kalau ganjil ingat berarti dia pasti hasilnya negatif, kalau genap hasilnya positif. Ini kalau bilangan pokoknya bilangan negatif. Baik, perhatikan contoh berikutnya. Ada negatif 3 pangkat 2. Jelas berbeda. Ini dengan contoh sebelumnya. Cara penulisannya perhatikan. Ya, di sini negatifnya terpisah dengan angka 3-nya. Maka cara menghitungnya seperti ini. Si negatif tidak diikut sertakan dengan angka 3-nya. Jadi negatif dipisahkan dengan baru angkanya 3 kali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena 3 pangkat 2. Ada pangkat 2 berarti 2 kali dikalikannya ya. Negatif 3 kali 3. Nah, ini si negatifnya di akhir itu akan tetap negatif. Tinggal kalian 3 kali 3-nya 9. Maka hasilnya negatif 9. Nah, itu anak-anak beberapa contoh dari perpangkatan positif. Maka bisa kita umumkan atau simpulkan di sini ketika ada A pangkat N, itu hasilnya A kali A terus secara berulang sebanyak N faktor. Maksudnya kalau N-nya itu 5, artinya si A-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kalau N itu 4, berarti dikalikan sebanyak 4 kali. Nah, ini berlaku untuk N-nya itu tidak sama dengan 0. Baik, anak-anak kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Oke.
Sifat yang pertama itu ada sifat perkalian bilangan bulat berpangkat. Oke, kita lihat di sini. Ada A pangkat M, ketika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat M, ya, syaratnya di sini bilangan pokoknya yaitu sama-sama A. Maka berlaku sifat A pangkat M tambah N. Jadi ketika ada perkalian seperti ini, berlaku sifat pangkatnya itu bisa dijumlahkan. Jadi A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Kita lihat contoh di sini. Perintahnya tentukan hasil perpangkatan berikut. Nomor 1 nih. Ada 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Oke, di sini bilangan pokoknya sama-sama 2 nih. Artinya berlaku sifat yang tadi. Tinggal kalian tulis 2 pangkatnya 3 tambah 2. Tinggal dijumlahkan pangkatnya. Ya, maka hasilnya yaitu 2 pangkat. Nah, si 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Jadi 2 pangkat 5. Nah, kalau perintahnya sederhanakan, jawabannya cukup sampai sini nih, sampai 2 pangkat 5. Ya, kalau perintahnya hanya menyederhanakan. Nah, karena di sini tentukan hasil, maka kalian harus mencari hasil dari 2 pangkat 5 ini. Sama seperti contoh pertama tadi, tinggal dikalikan secara berulang sebanyak pangkat tersebut. Jadi hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 32. Ya, semoga paham ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua nih. Di sini ada 3 pangkat negatif 2 dikali dengan 3 pangkat 7 dikali dengan 3 pangkat negatif 4. Jangan bingung, Bu, kok ini ada 3? Sama ya. Ini berlaku sifat perkalian karena bilangan pokoknya sama semua 3 nih ya. Oke, 3 kali pangkatnya tinggal ditambah. Pangkat yang pertama negatif 2 ditambah 7 ditambah dengan negatif 4. Nah, ini kalian harus paham operasi hitung bilangan bulatnya supaya tidak keliru ya. Ini pun sudah kalian pelajari di kelas 7. Oke, 3 pangkat negatif 2 tambah 7 tambah negatif 4. Itu hasilnya, pertama negatif 2 tambah 7 itu 5 ditambah dengan negatif 4 yaitu 1. Jadi hasilnya 3 pangkat 1. Oke. Lalu bagaimana 3 pangkat 1 itu berapa? Sama dengan 3. Oke, ini contoh yang kedua ya. Ini sifat pertama, sifat perkalian. Ingat, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Kita masuk ke sifat berikutnya, yaitu sifat pembagian bilangan bulat berpangkat. Oke, di sini sifat pembagian ketika ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, ya, itu berlaku sifat A pangkatnya tinggal dikurangi, berarti M kurangi N. Tidak jauh berbeda seperti perkalian tadi ya. Kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlahkan, kalau pembagian pangkatnya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya itu sama-sama A di sini. Oke, kita lihat contoh. Perintahnya tentukan hasil perpangkatan berikut. Yang nomor 1, oke. 3 pangkat 7 dibagi dengan 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 4. Pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi 3 pangkat 7 kurangi 4 ya. 7 kurangi 4 itu sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. Sekali lagi, kalau perintahnya cukup sederhana kan, kalian cukup jawabannya sampai sini. Tapi kalau tentukan hasil, artinya kalian harus mencari hasil dari 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali 3 kali 3, yaitu hasilnya 27. Itu contoh pertama. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, di sini bukan angka ya, di sini ada huruf nih. Ada A pangkat 2, B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat
7B. Oke, A pangkat 2, B pangkat 3 dibagi A pangkat 7B. Selesaikan satu-satu ya. Satu-satu di sini ada A dan B. Maka kita selesaikan A-nya dulu. A yang pertama dia pangkatnya 2. A yang kedua dia pangkatnya 7. Maka si A itu pangkatnya menjadi, karena di sini pembagian berarti dikurangi 2 dikurangi 7. Sekarang yang B. B pertama dia pangkat 3, B yang kedua. Nah, di sini ini bukan kosong, bukan 0, tetapi di sini ada 1. Jadi ketika berapapun itu pangkat 1 tidak usah ditulis pangkat satunya. Cukup misal B pangkat 1 itu cukup tulis B-nya saja, tidak usah satunya. Jadi B-nya itu 3 kurangi 1. Oke. Yang A 2 dikurangi 7 berarti A pangkat negatif 5. Lalu B 3 kurangi 1 yaitu berarti 2. Nih hasilnya A pangkat negatif 5, B pangkat 2. Oke. Kita masuk ke sifat yang ketiga ya. Oke, di sini sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan berpangkat berarti sudah punya pangkat dipangkatkan kembali. Kita lihat nih, ketika ada A pangkat M dipangkatkan kembali dengan N ya. Berlaku sifat pangkatnya tinggal kalian kalikan saja. Berarti A pangkat M kali N ya. Ini sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi kalau sudah punya pangkat, dipangkatkan kembali, artinya pangkatnya tinggal kalian kalikan saja. Contohnya, di sini perhatikan, ada 2 pangkat 3, ya, dipangkatkan kembali dengan 2 sama dengan, artinya pangkatnya dikalikan, berarti tinggal 2 pangkat. 3 kali 2. Hasilnya yaitu 2 pangkat 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi 2 pangkat 6 ya. Kalau perintahnya sederhanakan cukup jawabannya sampai sini ya. Kalau perintahnya tentukan hasil, kalian berarti harus mencari hasil dari 2 pangkat 6 dikalikan secara berulang sebanyak 6 kali angka 2-nya ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 64. Oke. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua. Nah, di sini juga sama nih, ini berupa huruf ya. Ketika ada A pangkat 2, B pangkat 3 dipangkatkan kembali dengan 5 ya. Ingat sifat ketika perpangkatan itu pangkatnya tinggal dikali. Cuma ini satu-satu A-nya dulu nih. A pertama pangkatnya 2 dipangkatkan 5. Artinya 2 kali 5. Kemudian dengan B. B pangkat pertama itu dia 3 dipangkatkan kembali dengan 5. Berarti 3 kali 5. Oke. Yang A 2 kali 5 pangkatnya berarti A pangkat 10. Kemudian yang B 3 kali 5 berarti pangkat 15. Oke, itu A pangkat 10, B pangkat 15. Itu sifat perpangkatan ya. Berikutnya ada sifat perpangkatan perkalian bilangan. Oke, sifat perpangkatan perkalian bilangan. Di sini ada A kali B pangkat M. Berlaku sifat ketika ada perkalian dipangkatkan seperti ini, si pangkatnya itu milik A juga milik B. Artinya A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ya. Nih, kita lihat di sini ada contoh. 3 kali 5 dipangkatkan 2. Artinya pangkat 2 ini milik 3 juga milik 5. Berarti 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 2. Oke. Cukup kalau perintahnya sederhanakan cukup sampai sini. Kalau tentukan hasil berarti kalian harus menghitung satu persatu. 3 pangkat 2 itu berapa? Dikali dengan 5 pangkat 2 itu berapa? Oke, paham ya? Jadi tergantung perintah soalnya seperti apa. Oke, berikutnya
sifat perpangkatan pembagian bilangan. Oke. Pada umumnya sama, hanya bedanya kalau tadi perkalian dan ini pembagian. Oke, kita lihat. Ada A per B dipangkatkan M. Ya, aturannya sama. Si M ini milik A, juga milik B. Ya, berarti A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Ya, ini sifat perpangkatan pembagian bilangan. Kita lihat contoh. Contohnya di sini 6 dibagi 7. Kok Bu beda? Kalau di atas per, di sini titik 2 itu sama. Sama-sama notasi pembagian. Boleh kalian penulisannya menggunakan yang mana saja. 6 dibagi 7 pangkat 4. Artinya si 6 pangkat 4 dibagi dengan 7 pangkat 4. Nah, ini sifat pembagian. Jadi tinggal kalian bagi saja nanti ketika disuruh mencari hasilnya ya. Kita lihat contoh yang kedua. 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 6 ya, dibagi dengan 3 pangkat 4. Oke, di sini ada perkalian juga pembagian ya. Jangan bingung. Selesaikan satu-satu. Pertama yang perkalian. Ingat, sifat perkalian itu pangkatnya tadi ditambah. Berarti si 2 itu ditambah dengan 6. Lalu dibagi. Dibagi itu kan dikurang. Berarti dikurangi 4. Jadi 3 pangkat 2 tambah 6 kurangi 4. Karena pertama dikali, kemudian dibagi ya. 3 pangkat 4. 4 itu hasil 2 tambah 6 kurangi 4. Jadi 3 pangkat 4. Nah, ini cukup sampai sini kalau perintahnya sederhanakan ya. Oke, kita masuk ke bilangan bulat berpangkat 0. Kalau tadi pertama itu berpangkat positif, kalau sekarang berpangkat 0. Harus selalu diingat ya. Ini sudah kalian pelajari juga di kelas 7 bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Kita lihat contoh di sini. 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 2. Ingat, sifat pembagian tadi. Ketika dibagi, pangkatnya dikurangi. Artinya di sini 2 kurangi 2. Maka 5 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 0. Nah, 5 pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Bukan cuma 5 saja, semua angka dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Oke. Kita masuk ke bagian bilangan bulat berpangkat negatif. Nih, sekarang kita masuk ke pangkat yang negatif. Kita lihat di sini, ketika ada A pangkat negatif N ya, diubah menjadi perpangkatan positif, itu akan menjadi 1 per A pangkat N. Yang tadinya negatif N jadi N, yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, ini diingat ya. Oke, di sini ada contoh. Nyatakan sebagai bilangan pangkat positif ya. Di sini ada namanya bilangan berpangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. 12 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 12 pangkat 3. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat contoh yang berikutnya. Ada 5P pangkat negatif 2, Q pangkat negatif 3 ya. Bagaimana? Sama, itu tinggal 1 per, nah si pangkat negatifnya berubah menjadi positif, jadi 5P pangkat 2 Q pangkat 3 ya. Paham ya? Itu cara menyederhanakan atau mengubah dari bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan kali ini mengenai bilangan berpangkat bulat ya. Semoga kalian bisa paham. Silahkan dipelajari kembali videonya, kemudian dipelajari buku modul cerdasnya
atau bisa kalian baca materi ini di buku-buku yang lain atau di internet boleh ya. Oke, jangan lupa tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Ingat, matematika itu mudah, matematika itu asik. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.